Halo, selamat malam. Ketemu lagi kita dengan Zoro, Johnny Rombe. Ya, saya mau menunjukkan video yang hasil editan saya, yaitu ex anggota Partai Demokrat yang bersuara mengenai apa sih sebenarnya isi dari Partai Demokrat itu, sebagus apa, sejelek apa, dan setidak baik apa. Mari kita saksikan. Bahwa misalnya ini Pak SBY ini politisi modern menurut saya ya, ya kan? Karena kan tumbuh dalam tradisi modern, tradisi militer kan, tradisi modern. Nah, Pak SBY itu melaksanakannya, mengerjakannya dengan agak ragu-ragu, ya kan? Kalau Pak Jokowi dengan gagah berani, kira-kira begitu. Menurut saya Pak SBY itu pembaca buku yang baik dan itu harus dihargai. Saya termasuk menghargai tinggi ya. Sebetulnya kalau dibuka pertandingan terbatas antara AHY dan Ibas, terbatas kan? Ya nggak terbatas nggak? Kalau dibuka, yang menang akan Ibas. Oke, welcome to Total Politik. Dan hari ini kita sudah kedatangan seorang yang sangat spesial, yang sangat kami nantikan. 2 tahun lalu belum bisa mewawancara, belum bisa. 3 tahun lalu juga nggak bisa. Dan setelah Caimin, beliau ini ternyata datang ke sini ya. Ini menurut gue ini generasi krem de la krem dalam politik, generasi politik di Indonesia ya. Pasca inilah reformasi lah ya. Dan KPU yang selalu diceritakan oleh Profesor Husnul Mariah di kampus. Gimana? Saya dulu waktu anggota KPU katanya. Oh, bareng sama beliau. Iya. Ini terlalu banyak puzzle-nya, terlalu banyak gitu yang harus kita tinggal pilih-pilih aja mau main di puzzle mana sama beliau. Siapa dia? The Great Anas Urbaningrum. Wah, Mas Anas, terima kasih Mas. Terima kasih. Mudah-mudahan saya ketularan totalitas total politik. Enggak, justru Anda lebih total. Kita belum setotal itu. Kita ini berharap total. Anda ini total dalam perilaku, kami total dalam jargon. Ya, setelah Anda total dalam perilaku politik kan kita bisa ukur-ukurkan seberapa total ini. Seberapa jauh ketotalan ini harus depan jurang nih. Mundur lagi deh dikit. Mas, sebenarnya ini pakai sarung nih kita Mas. HMI itu sarungan nggak sih Mas sebenarnya? Dulu kan ada istilah kaum sarungan, ya kan? Kaum sarungan itu representasi orang-orang pesantren. Sebetulnya kalau dipetakan latar belakang anak-anak HMI itu lebih banyak yang kaum sarungan. Cuman kan nggak perlu disurvei kan berapa persen. Cuman kalau kesaksian saya di dalam ya lebih banyak yang latar belakangnya sebenarnya kaum sarungan. Jadi kalau pakai sarung saya pasti lebih fasih. Iya, ini kelihatan sarung sponsor kan? Iya. Ini kaum sekuler yang pakai sarung kayak gini nih Mas. Nah, coba Mas Anas gimana Mas? Kefasihannya Mas Anas gimana? Ya kan? Ya tapi sarung bukan di sini posisinya. Kalau di sini namanya beda lagi ya. Ya. Sarung itu bagian dari masa kecil saya. Dan sampai sekarang kalau dulu teman-teman suka datang ke Duren Sawit, ya saya nerima tamu pakai sarung. Biasa di rumah begitu. Sampai sekarang saya sering pakai sarung juga di rumah. Karena itulah lebih merdeka kan pakai sarung.
Oh, ini sama kayak tagline gue minggu lalu nih. Apa tuh? Sarung lebih merdeka ini. Iya. Nah, Anda udah cocok sejak dari pikiran ya. Iya. Apalagi kalau sarungnya sarung mangga ini Mas ya kan. Nyaman nih sarung batik songket nih Mas. Ya sarungnya Ini batik itu songket. Iya, batik Salah songket. brief Anda ini. Batik songket. Ya, gitu. Nyaman dan stylish. Jadi aku pernah nih Mas ya nonton konser anak-anak muda, festival musik. Anak-anak muda yang datang itu atasnya pakai baju etnik, bawahnya sarung, terus bawahnya pakai sneakers. Dan mereka asik aja gitu. Jadi udah bukan hanya milik kaum sarungan aja. Anak-anak milenial Gen Z yang pengen mengeksplorasi fashionnya itu pakai sarung juga jadi ornamen juga. Nah, balik ke HMI tadi, ketua NU sekarang HMI kan Mas ya? Iya, dulu pernah HMI. Iya kan? Dulu pernah HMI. Loh, iya dulunya kan. Dulunya pernah HMI. Sekjen juga HMI Mas. Sekjennya pernah HMI. Iya kan? Iya kan? Sarungan semua ya. Itu kan Iya, artinya contoh bahwa anak-anak HMI banyak yang datang dari kaum sarungan saat itu. Cuman waktu itu kan istilah kaum sarungan itu kan pejoratif ya. Kaum yang agak tertinggal secara pendidikan, secara ekonomi. Kan begitu ceritanya. Sekarang beda lagi. Kaum sarungan itu sudah berkembang jauh, bahkan di negeri ini hampir tidak ada urusan yang tidak dipengaruhi oleh yang disebut sebagai kaum sarungan itu. Bahkan tadi yang diceritakan kan, sarung sudah menjadi mode baru kan. Iya. Nah, kemarin saya sempat ke Pontianak, ini kaitannya dengan HMI ya. Kan Kongres HMI. Oh kemarin ya? Baru Ya, Mas. saya sempat, belum selesai sih. Mudah-mudahan segera selesai. Kayaknya agak panjang ya Mas. Iya, Dinda karena ini masih sarungnya laporan. agak panjang. Iya. Nah, saya sempat ketemu adik-adik pasca Jumatan di sebuah kafe, bukan kafe. Kalau di Warung kopi, warung kopi, itu mereka pakai sarung. Saya bilang kaum sarungan, bagus saya bilang gitu. Ya itu contoh. Dinda ini masih laporan ternyata Mas ya. Bukan. Saya udah lama nggak hadir di kegiatan Kongres HMI. Jadi ya saya nggak hadir di kongresnya. Saya hanya nostalgia dengan beberapa teman seangkatan. Nah, karena mereka tahu saya di Pontianak ya. Ikut ngopi-ngopi gitu aja. Nggak ada yang serius. Itu nggak ada. kebetulan Mas Anas ada di Pontianak atau memang Mas Anas pengen hadir dalam Kongres. rangkaian kongres ini? Nggak, saya diundang kan acara pembukaan. Oke. Ya habis itu ya ngopi-ngopi lah biasa. Punya calon dong Mas? Ya. Punya calon unggulan nggak sekarang? Calonnya sekarang HMI itu terlalu produktif, banyak sekali. Terlalu banyak. Ya bagus lah produktif calon, mudah-mudahan terpilih juga ketua umumnya satu aja ya kan. Oh iya. Sekarang lagi zaman ini ya dualisme apa Tapi ini? HMI nggak pernah ya kayaknya. Dulu aja MPO sama Dipo itu. Ya selalu ada dinamika lah, tapi tidak ada yang serius menurut saya. Yang serius ya dulu ketika Dipo dan MPO dan ya. itu kan lebih faktor intervensi tangan-tangan negara kan. Ya. Mas, ada yang bilang bahwa Pilpres kali ini Ri, itu pertarungan juga wajah-wajah OKP. Nah, ada Mas Anies HMI di situ, Pak Mahfud, ada Mas Ganjar GMNI katanya ya. Pak Prabowo apa? Pak Prabowo apa? Pemuda Lembah Tidar atau apalah itu. Ya. Ada Caimin, Iya. PMI gitu. Mas Anas ngeliatnya gimana Mas? Apakah sebenarnya inilah yang memang diinginkan atau menjadi garis-garis dasar perjuangan ketika kita mulai berkarir di organisasi kemahasiswaan itu? Ujungnya tuh ya pengen jadi wajah-wajah Pilpres kayak gini. Yang mewarnai adalah bagian orang yang punya tradisi panjang dalam organisasi mahasiswa. Ya sebetulnya kalau kita mau objektif, sumber kepemimpinan bangsa itu kan bisa ditunjuk beberapa, dan salah satunya adalah ormas atau OKP kemahasiswaan kepemudaan yang teman-teman bergulat panjang kan, mendidik diri, mengkader diri, menempa diri, mengenal dirinya, mengenal lingkungannya, mengenal Indonesia, bergaul dalam kemajemukan, dilatih berpikir, bergagasan,
dilatih otaknya hidup dan segala macam itu, kemudian juga dilatih kesadaran dan komitmen tentang Indonesianya, keterampilan sosialnya, keterampilan manajerialnya. Jadi kalau prosesnya normal dan panjang, aktivis-aktivis yang berproses 10-20 tahun itu kan mau nggak mau kan melahirkan kematangan juga kan. Jadi kalau kemudian muncul Caimin, muncul Anies, muncul Ganjar, muncul Pak Mahfud misalnya yang punya latar belakang dari aktivis ya, itu hal yang wajar karena itu sumber rekrutmen kepemimpinan bangsa. Pak Prabowo juga, Pak Prabowo kan latar belakangnya kan tentara, militer. Militer dalam sejarah panjang kita kan memang sumber kepemimpinan nasional kan. Dan cuman pasca reformasi kan iramanya agak berbeda karena kan kemudian tentara mengalami normalisasi dalam sistem politik demokrasi. Tetapi toh Pak Prabowo dalam proses yang panjang itu ya terlatih leadershipnya, pengenalan keindonesiaannya dan seterusnya. Kata Mas Nusron Wahid, Pak Prabowo udah 28 tahun jadi anggota Banser katanya. Pak Prabowo, gue bingung kapan gue Banser. Masalah kamu Nusron gitu kan. Ya tapi yang paling menarik tadi itu pemuda Lembah Tidar, pemuda Lembah Tidar ya kan, sempat dididik di sekitar Gunung Tidar sana kan gitu. Akademi militer ya. Akademi militer ya. Itulah potret ada sumber kepemimpinan bangsa yang beragam. Yang agak beda kan Mas Gibran ya. Yang memang muncul lewat jalur yang relatif cepat dibanding 6 tokoh ini kan. Dan ya itu tidak perlu dibahas karena memang relatif cepat ya kan. Tapi kan Mas Anas juga relatif cepat dulu. Apakah Mas Anas merasa jalan itu dulu itu jalaninya belum sematang Caimin hari ini atau gimana sih? Ya kalau Caimin memang dari dulu lebih matang. Namanya Caimin. Cak itu lebih matang. Iya. Iya, namanya Cak. Ya kan gitu. Ya dengan Muhaimin ya kami relatif satu angkatan. Muhaimin lebih senior dikit lah ya kan. Jadi ada periode Caimin bilangnya Mas Anas lebih senior dikit dibanding dia. Iya. Enggak memang Dan rekornya sama bos. Menumbangkan penguasa partai ini. Bukan. Ya sejarahnya kan kami sempat ketemu periodenya ya. Muhaimin di PMII, saya di HMI, tapi Muhaimin periodenya sempat ketemu ketua umum sebelum saya, jadi separuh-separuh lah. Ya memang Muhaimin lebih senior, lebih matang, lebih berpengalaman dan lebih berdarah biru lah ya kan dalam komunitas besarnya kan. Jadi kalau sekarang capaiannya pada titik yang Cawapres ya menurut saya itu representasi perjuangan yang panjang sebagai aktivis. Oke, itu menurut saya memang ya sudah waktunya Muhaimin ada di situ gitu. Nah kembali ke pertanyaan Ari tadi, Mas Anas merasa ketika itu ya kecepatan nggak sih Mas Anas? Ya yang bisa menilai kan orang lain. Cuman kan saya masuk lapangan itu kan dalam situasi ibaratnya lalu lintas di lapangan itu relatif longgar ya kan. Ibaratnya itu jalan raya lah. Jalan raya Partai Demokrat waktu itu kan lalu lintasnya relatif longgar. Kalau relatif longgar ya kompetisinya tidak terlalu ketat kan. Kompetisi horizontal nih antar kader kan. Nah, karena itu kalau kemudian Kongres dan kemudian saya jadi ketua umum ya sebetulnya bukan sesuatu yang direncanakan, bukan sesuatu yang direncanakan jauh-jauh hari bahwa segera jadi ketua umum, tidak ya keadaan aja yang kemudian menggiring sampai titik itu. Longgar gimana, calonnya juga banyak tuh. Ya terasa longgar. Longgarnya gimana Mas, kan waktu itu
Ada untuk Pak Marzuki partai. Ali, ada Bang Anto. Iya, Bang Adi Malarangeng di terus situ. Serius-serius loh. Iya. Sebagai partai pemenang pemilu, pasti Pak SBY juga waktu itu kan kita tahu juga punya Preferensi. preferensi sendiri. Kok tahu? Iya kan ada rame waktu Yang itu. kita tahu ya, Iya. bisa dikonfirmasi, bisa. Iya, yang jelas bukan Betul Mas nggak? Anas gitu. Ya karena Mas Ibas sendiri kan sebagai, kalau sekarang Kan dianggap sekjennya Mas Anas dulu. enggak, tapi kan ada di sekretaris tim pemenangannya Bang Andi Malarangeng waktu Iya. itu pada saat pemilihan. Kan Kayak- sama kayak sekarang Mas. Iya, Dianggap Pak Jokowi itu ada di Prabowo Gibran karena ada Mas Gibran di situ. gitu. Nggak mungkin di Mas Anies kan Pak Jokowi kan. Ya, itu, Susah itu membayangkannya logika gitu. publiknya sama seperti dulu mungkin Pak SBY juga kayak gitu. Ya, Karena masa Mas membayangkan Pak Jokowi di Amin atau Pak Jokowi di Ganjar Mahfud ya jangan membayangkan begitulah. Kalau Iya. itu kan seperti Nah, itu makanya sama. kita masuk ke kasus Anda ini, Mas. Longgar waktu itu gimana Mas ceritanya sih Mas? Apakah Mas Anas memang nggak tahu Pak SBY punya preferensi Nggak lain? mungkin dong. Atau Mas Anas juga dijanjikan preferensi itu sama Pak SBY? Dikasih sur. Dikasih suruh. Maju terus Dinda. Sudah benar. Aku dukung kamu. Kena tepok tapi. Iya. Kena tepok tapi ya. ya kalau itu tidak. Yang dari awal juga semua tahu bahwa Pak SBY memang punya favorit Andi Malarangeng, dan itu wajar karena kan yang paling dekat dengan Pak SBY dalam interaksi sehari-hari kan Andi Malarangeng. Satu, yang kedua ya kenapa ada kompetisi, karena dipersilahkan ada kompetisi kan. Secara terbuka ya silahkan bertanding, ini kongresnya demokratis kan, kira-kira begitu ya kan. Dan itu kan didengar semua. Karena didengar semua kan ya masing-masing pendukung kandidat itu kan punya alasan untuk mendorong kandidatnya. Itu terbuka, demokratis, nggak ada paksaan untuk calon tertentu, nggak ada diarahkan calon tertentu. Yaitu panggung depannya seperti itu, kira-kira begitu. Secara umum di mana-mana khalayak itu kan lebih kenal panggung depan dong, ya kan? Kalau panggung belakang, yang bisa masuk panggung belakang kan pasti terbatas, di mana-mana juga begitu ya kan. Yang tahu panggung belakang juga terbatas. Jadi yang dijadikan pegangan itu ya panggung depan aja gitu. Ya buat khalayak, buat pemilik suara, buat kader kan begitu. Dan karena itu ya kemudian ada kompetisi, dan kompetisi itu kan memang sesuatu yang dirindukan kan. Mengapa dirindukan? Karena kan sebagai partai yang masih muda waktu itu, pikiran kader-kader partai adalah perlu membangun sistem kan. Salah satu cara membangun sistem adalah belajar berkompetisi secara demokratik. Itu kan bagian dari proses pendewasaan politik kader kan. Jadi latihan menang, latihan kalah, latihan kompetisi, bertarung, tapi pasca bertarung kemudian bersama lagi. Itu kan bagian dari proses penataan sistem. Kalau dalam politik ya itu bagian dari pelembagaan politik partai kan. Salah satu sisi kecil dari itu, tapi kan itu penting. Coba bayangkan kalau ada partai berpuluh-puluh tahun itu tidak ada kompetisi, ya kan? Yang penting ada SK, yang penting ada mandat. Kan sayang dong, nggak ada proses exercise internal untuk kader-kadernya berlatih berkompetisi kan. Nanti kalau tiba-tiba kompetisi gagap kan. Nah, kira-kira begitu. Jadi pikiran kader-kader saya kira pikiran-pikiran yang panjang ke depan, dan itu normal, sehat menurut saya. Jadi Pak SBY dalam perspektif Mas Anas sudah menunjukkan posisi yang sangat tepat ya, dalam pengelolaan partai, membuka ruang kompetisi, dan membuat waktu itu partai ruling party ya, yang kalau kita anggap sangat identik dengan Pak SBY itu ya terbuka untuk umum nih, IPO juga nih, silakan aja. Dan di parlemen tuh lebih gede daripada PDI sekarang kan. Iya, dulu di parlemen berapa persen Mas? 21, Mas Anas ketua fraksi itu ya dulu. Waktu itu 148 kursi. Iya, Jadi sekarang betul. 128 PDI. Iya, betul. Ya cukup besar. Iya. Gimana Mas? Pak SBY udah sangat
cukup ideal menurut Mas Anas? Iya, menurut saya dan menurut para kader waktu itu, ketika kompetisi itu dibuka kan bagus kan gitu. Ya, cuman kemudian favoritisme itulah yang di panggung belakang, itulah yang kemudian punya dampak ikutan yang panjang, yang kan orang nggak membayangkan apa agenda sesungguhnya dari itu kan. Favoritisme itu apa, persiapan untuk apa, dan seterusnya kan. Orang kan nggak berpikir sejauh itu. Partai Demokrat sekarang dari perjalanan itu Mas ya, kan Mas Anas tadi mengapresiasi lah bahwa secara di panggung depan kompetisinya dibuka, dibiarkan kader-kader juga memiliki aspirasi sendiri gitu. Mas Anas melihat perjalanannya seberapa konsisten sih Mas dengan ide yang tadi Mas Anas apresiasi itu sebenarnya? Kalau saya dengarkan dari informasi atau curhatan kader-kader yang mutakhir, ya Kongres Demokrat yang terakhir kan tidak dibuka, ya kan, ruangnya tidak dibuka, ruangnya kan dibikin tertutup, dibikin aklamasi. Ya dibikin, mau dibilang apa ya dibikin, ya kan gitu. Artinya dari yang dulu dibuka kemudian ditutup kan, itu sulit kan untuk dikatakan sebagai kemajuan kan. Dulu kayaknya sepanjang sejarah Indonesia itu kongres partai paling meriah kayaknya ya, yang di Bandung itu ya Mas. Ya, Selain Golkar ya, Golkar kan selalu seru kan. Selalu seru. Kalau ini Golkar ya. Kalau ini paling meriah. Ini ya meriah. karena kongres partai yang terbuka dan demokratis itu kan sebetulnya bagian dari image building partai kan. Oh, bahwa partai ini namanya institusi demokrasi, entitas demokrasi, mempraktekkan tradisi demokrasi, dan kalau itu dilihat oleh khalayak umum, dalam hal ini pemilih kan, ya berarti kan ya akan meningkatkan rating partai itu. Dan ingat saya pasca Kongres Bandung itu, ketika disurvei Demokrat angkanya tinggi sekali. Angkanya tinggi sekali. Jadi ada apresiasi dari luar, dari publik berarti ya? Pasti karena publik kan merindukan juga partai yang betul-betul tampil sebagai institusi demokrasi, dikelola dengan cara modern, partainya terbuka, bukan partai tertutup, bukan partai yang di manage dengan cara atau metode CV. Ya kira-kira begitulah kalau sederhana. Ini tadi kan nyebutnya kan go public kan, ya kan. Kalau go public kan berarti kan PT. Kalau PT itu pemegang sahamnya kan terbuka buat publik kan gitu. Tapi kalau CV kan terbatas, atau perusahaan keluarga kan terbatas. Jadi artinya publik kita kan berharap, merindukan bahwa partai itu ya milik mereka, milik rakyat kan begitu. Kalau CV itu masih ada yang transaksi pakai buku tulis tangan. Bener. Kalau CV perusahaannya CV. Itu nggak perlu CV bos buat ini. CV-mu mana? Nggak ada tuh dia kan. Tapi pertanyaannya gini Mas, kalau memang ada favoritism, kenapa dulu itu harusnya kan langsung aja? Ini menurut saya nih gitu. Ya, atau tadi kalau kata Mas Anas sekarang dikondisikan, tadi kan bahasa Mas Anas nih. Kalau kayak Pak Jokowi sekarang kita lihat kan misalnya, ya udah saya merestui dan mendoakan anak saya maju gitu. Nggak ada bahasa harus demokratiskan gitu. Kalau dulu kan apa nggak menangkap itu Mas Anas, ini ada maunya tapi yang nggak diucapkan kan. Ya, kalau saya kan secara pribadi, karena saya bergaul juga di lingkungan itu, mungkin saya salah untuk menilai, tetapi penilaian saya bahwa misalnya ini Pak SBY ini politisi modern menurut saya ya, ya kan? Karena kan tumbuh dalam tradisi modern, tradisi militer kan, tradisi modern satu. Yang kedua, dalam kategori militer saat itu Pak SBY itu kan militer yang intelektual kan. Dua. Yang ketiga, ide-idenya
reformasi internal tentara, kaitannya dengan relasi antara tentara dengan negara, tentara dengan demokrasi, itu kan salah satu pemikirnya kan Pak SBY, ya kan? Pak SBY sekolahnya juga di Amerika, ya kan? Amerika kan kakek mbahnya apa demokrasi kan gitu. Jadi cara pandang saya bahwa ketika Pak SBY mengucapkan sesuatu yang ini menggambarkan demokrasi, oh bener nih. Kan gitu. Nah, ini ya kan ini lagi-lagi panggung depan, otentik ini kira-kira atau kurang-kurangnya mendekati otentik kan begitu. Ya tapi kemudian ternyata memang agak berbeda, dan berbedanya karena apa ya memang tidak perlu dibahas lebih jauh lah. Tapi intinya memang faktanya setiap keluarga politik di Indonesia itu kan selalu punya agenda mempersiapkan generasi berikutnya kan. Nah, secara umum kalau mau disandingkan, nah Pak SBY itu melaksanakannya, mengerjakannya dengan agak ragu-ragu, ya kan? Kalau Pak Jokowi dengan gagah berani, kira-kira begitu. Ya substansinya sebetulnya ya jangan ketawa. Kalau mau ketawa yang total. Enggak, maksudnya ini penggambaran saja, penggambaran bahwa sebetulnya ya minat politiknya tentang generasi penerus itu sama. Dan itu normal-normal saja dalam politik, keluarga politik. Dalam logika seberapa kita bisa menerima itu ide. Dalam logika kekuasaan itu normal, ya kan? Itu normal. Demokrasi itu kan bicara tentang metode kan, ya kan? Metode yang patut dan etis, kan begitu demokrasi kan? Tapi kan setiap aktor politik, setiap tokoh politik, bahkan itu tadi kalau kita menyebutnya keluarga politik, tidak mungkin tidak berpikir menyiapkan generasi berikutnya. Itu kan memang logika kekuasaan yang normal, bukan hanya di Indonesia, dimanapun kan. Keluarga-keluarga politik di banyak negara juga menyiapkan. Cuman yang sering membedakan, satu caranya, yang kedua tingkat kecepatannya. Ya kan hanya itu yang membedakannya. Ada yang bilang Pak SBY ini ragu karena banyak baca buku, benar. Kan belajar demokrasi, belajar. Aduh, menurut John Locke, Montesquieu kayak gini artikel ini kan. Kalau Pak Jokowi mungkin belum tahu ada Montesquieu. Menurut saya Pak SBY itu pembaca buku yang baik, dan itu harus dihargai. Saya termasuk menghargai tinggi ya tokoh-tokoh politisi-politisi yang bersahabat dengan buku, dan Pak SBY adalah pembaca buku yang baik, dan karena itu kalau diskusi dengan Pak SBY saya kira diskusi yang renyah, yang enak, yang dalam, karena penuh referensi kan gitu. Penuh referensi dan penuh kutipan-kutipan Mas ya. Ya tidak harus juga. Tidak harus juga, tapi maksud saya itu lain lagi. Lain lagi. Tapi maksud saya ya memang harus ditradisikan bahwa politisi itu mesti suka bacaan kan. Karena itu politisi yang baik menurut saya ya mesti padat gagasan kan, padat pikiran. Dan itu kan tradisi mbah-mbah politik kita, Soekarno, Hatta, Syahrir, Tan Malaka, siapa aja zaman-zaman itu yang namanya politisi zaman itu kan otaknya kuat kan. Iya dong. Itu tahun 20-an loh, tahun 30-an, tahun 40-an. Masa ini tahun 2020 politisinya sepi gagasan, biasanya sepi buku, kan gitu. Kita ini takut loncat jurang pun karena kita tahu itu sakit dan jauh ke dalam, Mas. Kalau nggak tahu kan loncat-loncat aja. Itu maksudnya, Mas. Pernah kayak loncat aja karena nggak tahu ya, kan. ibaratnya kalau nyupir itu Pak SBY pakai safety belt, Pak Jokowi enggak. Jangan dulu Mas Anas juga kayak gitu karena nggak tahu. Jadi bukan berani karena nggak tahu ya. Bukan, gini.
Pak SBY itu kuat sekali dalam bacaannya. Nah, kalau Pak Jokowi itu tumbuh dalam tradisi praksis, ya. kuat di lapangan ya. Iya. Jadi memang ini Yang baca orang lain ya, Pak Jokowi. beda tradisi. Ya karena kan kadang-kadang ada pemimpin buat apa saya baca, staf saya suruh baca, yang penting saya bisa eksekusi. Kan bisa juga seperti itu. Ini beda mazhab saja ya kan. Dan orang nggak tahu ini biasanya kalau berdosa dimaafkan, diampuni. Gue berpikir gitu loh. Mas Anas kenapa waktu itu nekat maju? Iya. Meskipun tahu Pak SBY punya preferensi. Karena dia tahu Pak SBY juga ragu. Dia berani. Kalau dia tahu Pak Jokowi, Pak SBY itu tadi gagah berani, mungkin beliau nggak akan ini. Nah, Mas kembali ke ke perbedaan Pak SBY dan Pak Jokowi gitu ya. Mas Anas tadi katakan Pak SBY sebenarnya ragu gitu ya. Pak Jokowi gagah berani dalam memutuskan suksesi kekuasaannya. Apa yang bikin keduanya ini berbeda gitu, Mas? Dan Makin berat ngopi dulu lah ini. Kopi belum iklan Mas, kopi baru Sarung iklan. Boleh silakan ada yang iklan kopi, Kopi, ya. kita akan sebutkan dengan gagah berani. Ragu-ragu. Iklan di sini. Ya. Apa ya Mas yang bikin Pak Jokowi lebih berani, gagah berani? Ya, Dan Pak SBY ragu? menurut saya itu beda mazhab. Mazhab Pak Jokowi itu mazhab praksis. Karena itu ya pertimbangan-pertimbangan langkah-langkahnya itu lebih bertumpu pada eksekusi kan begitu. Kalau Pak SBY itu mazhabnya kan mazhab intelektual, mazhab gagasan. Karena itu selalu dimulai dari narasi kan gitu. Nah, ya kira-kira begitulah secara tidak persis seperti itu, tetapi kecenderungan umumnya seperti itu. Nah, kembali ke tahun-tahun 2010 tuh waktu itu ya. Mas Anas kan bilang setelah proses yang demokratis, kemudian publik mengapresiasi dengan cukup baik secara angka statistik ya. Approval rating Pak SBY juga mungkin waktu itu tinggi sekali. Tapi tadi kata Mas Anas, sekarang kondisinya udah berubah. Gitu. Apa yang membuat, menurut Mas Anas gitu ya, apa yang membuat Pak SBY atau Partai Demokrat sekarang itu berubah jalan gitu Mas? Dari yang dulu ada nilai sangat demokratis dan kemudian diganjar oleh publik dengan apresiasi berupa rating, dengan kondisi yang sekarang gitu. Apa yang membuat itu berubah Mas? Dulu kan dianggap sukses, dianggap berhasil, mendapatkan apresiasi. Ya memang tidak mudah untuk menjelaskannya, tapi salah satu cara menjelaskannya adalah kalau dulu dengan go public, ini jadi perusahaan go public, itu sahamnya bisa terpencar kemana-mana kan begitu, ya kan? Nah, tapi kalau tidak go public, ya kan dikuasai penuh kan. Nah, salah satu metodenya untuk menguasai penuh itu ya kongresnya tertutup aja, dibikin aklamasi saja. Bahkan ini aklamasi terbatas pun itu tidak dilakukan. Kan pasti bingung aklamasi terbatas itu apa? Mas? Ya ini cerita teman-teman di dalam ya. Sebetulnya kalau dibuka pertandingan terbatas antara AHY dan Ibas, terbatas kan? Ya nggak terbatas nggak? Kalau dibuka, yang menang akan Ibas. Oligopoli ini yang menang Ibas. Gitu. Yang menang akan Ibas. Iya. Kenapa Mas? Ya memang realitas lapangannya begitu. Itu cerita teman-teman, tapi saya percaya dengan itu. Cuman kan Pak SBY kan pasti punya imajinasi politik sendiri kan, bagaimana mengelola Demokrat itu, dan siapa dalam bayangan Pak SBY yang lebih pas untuk dijadikan ketua umum. Saya yakin cerita itu punya presisi yang tinggi, dan saya agak tahu lah ya kan. Ya tapi itulah cara Pak SBY untuk memastikan apa langkah-langkah sesuai dengan imajinasinya itu jalan. Ini soal pilihan, tetapi faktanya adalah dari terbuka menjadi tertutup. Hanya itu aja. Tapi kenapa proyek politiknya Pak SBY itu dijalankan kepada Mas Agus gitu, Mas? Kenapa nggak tadi kata Mas Anas? Sebenarnya secara dalam persaingan oligopoli ini
Mas Ibas lebih punya dukungan yang lebih solid. Lebih jelas tour of duty-nya Mas Ibas. Perjalanan politiknya lebih. Iya, kalau perjalanan politiknya di Demokrat jelas Mas Ibas lebih panjang kan. Karena setidak-tidaknya ketika bersama-sama saya di periode kepengurusan itu lebih dari 2 tahun kan saya selalu jalan bersama ke mana-mana. Jadi Mas Ibas pasti bisa mencerap dinamika organisasi, dinamika relasi antara DPP dengan DPD dengan DPC, dinamika relasi antar politisi ya kan di Demokrat dari berbagai latar belakang, dan bagaimana komunikasi politiknya, komunikasi personalnya segala macam kan 2 tahun lebih itu menurut saya pasti sesuatu lah ya itu. Dan itu kan proses yang tidak pernah dilalui oleh Mas Ahaye kan. Dan pasca bersama saya kan Mas Ibas juga masih panjang waktunya. Jadi memang pengenalan lapangannya di Demokrat pasti Mas Ibas jauh lebih bagus. Tetapi kenapa kok Mas Ahaye yang dijadikan ketua umum? Ya kalau saya Pak SBY saya jawabnya ya saya lebih tahu anak saya kan gitu. Mungkin ya kalau mau disederhanakan kan bisa begitu ya kan begitu. Nah, kita geser dikit dari masalah keluarga ini. Mas Anas sendiri yang bawa masalah keluarga ini kan kita belum nyinggung padahal tadi. Bukan keluarga. Ini menurut saya ini soal isu pelembagaan politik partai. Jadi kan kita punya mimpi besar demokrasi di Indonesia ini maju terus berkembang, tidak mengalami kemunduran kan. Salah satu syarat kecilnya adalah partainya kan sehat kan gitu. Salah satu cara bikin partai sehat itu kan institusionalisasi di partai itu. Salah satu titik terkecil dari institusionalisasi itu adalah ya partai itu kan harus jadi institusi yang terbuka, dikelola dengan cara-cara modern, organisasi modern, demokratis kan begitu. Jadi kalau kita bicara agak panjang lebar tentang hal-hal tadi itu, fokusnya bukan itu. Fokusnya adalah pesan penting kita semua bahwa ya kalau kita mau demokrasi kita maju kan, ya kalau partainya dibikin tertutup semua kapan majunya kan nggak mungkin kan kira-kira begitu. Itu isu utamanya itu. Jadi kalau kita bicara cerita-cerita kecil tadi itu minornya, majornya adalah isu tentang pelembagaan politik. Bahkan aklamasi terbatas. Baru tahu. Aklamasi terbatas. Tapi ini emang tatip-tatip sidang ini kita kurang menguasai emang. Itulah gunanya organisasi dulu. Ya kan mengatur kapan break, kapan ini kan. Siapa yang gigit, siapa yang ngelus. Nah, gue ada pertanyaan satu dulu. Tentang ini. Geser dikit. Oke, gue tentang ini dikit. Aduh, ya boleh sebentar. Kira-kira menurut Mas Anas nih, melihat Pak Jokowi dan Mas Gibran sekarang, tadi kan Mas Anas sudah bandingin, apa perasaan dan apa yang ada di pikiran Pak SBY dan Mas Agus melihat Pak Jokowi dan Mas Gibran dalam kondisi yang saat ini dan perjalanan panjang yang tadi Mas Anas ceritakan gitu ya dalam. Kalau narsumnya normatif nggak mau jawab biasanya nih. Saya jawabnya emangnya saya dukung. Kalau Mas Anas jadi Pak SBY, apa yang ada di pikiran Mas Anas melihat situasi Pak Jokowi? Ya kalau mau simulasi ya bisa aja kemudian terpikir kenapa saya nggak begitu ya. Ya tapi kan beda juga kan, keadaannya juga beda. Tidak bisa disamakan. Ini tidak bisa dibandingkan apple to apple kan, tidak ya kan. Tapi menurut saya dalam konteks pengelolaan negara menurut saya Pak SBY proper ya kan. Dalam konteks pengelolaan partai itulah yang dari terbuka menjadi tertutup. Itu aja menurut saya.
Nah, ini geser dikit, Mas. Iya. Yang sempat heboh itu isu Partai Demokrat yang KSP Muldoko, kan? Dan itu kan penggerak-penggeraknya tim sukses Anda semua itu kan, ya kan dulu kan, Iya. Johnny Allen Marbun kan, nah, Pak Marzuki Ali iya kan, barisan-barisan yang bersama Mas Anas semua itu. Yang pasti saya tidak ikut di situ. Karena kalau saya ada di situ, ya caranya bukan begitu. Ada cara lain. Ya pasti ada. Ya pasti ada. Ya memang Bang Joni ya itu kan dulu tim saya, tapi kan setelah sekian lama kan nggak ada komunikasi, apalagi komunikasi terkait dengan itu. Tapi yang pasti dalam ukuran etika itu tidak akan pernah saya lakukan hal-hal seperti itu. Itu kan ya kalau mau tarung aja gitu, ya kan. Ya, tapi kita nggak tahu apakah Pak Muldoko misalnya memperhitungkan detail dari awal, ya kan. Kita kan juga nggak tahu dalam konteks itu Pak Muldoko itu penunggang kuda atau Yang ditunggangi. ya kan kita nggak tahu juga, ya kan, ya nggak. Nah, gitu. Masa nggak? Kecurigaan Anda. Masa infonya nggak cukup? Pasti laporan. Ya jauh saya bos di Bandung bos. Pasti laporan lah. Dalam kunjungan itu kan pasti Mas Anas dilaporkan. Ya ada informasi-informasi itu ya teman-teman cerita lah, tetapi saya kan concernnya bukan di situ. Kenapa itu bermasalah secara etik, Mas Anas bilang tadi? Kenapa? Cara itu bermasalah secara etika, saya nggak akan ambil langkah itu, kata Mas Anas. Gerakan ini ya? Ya. Ya menurut saya metodenya gini loh. Semua partai itu menyediakan mekanisme Munaslup, KLB, ya kan? Muktamar luar biasa itu konstitusional kan gitu. Cuman kan detail-detailnya itu kan ada diatur semua kan begitu. Nah, sejauh detail-detail itu diikuti dengan tanda petik taat asas, ya sebetulnya kan dimensi etisnya termuat di situ kan. Artinya kalau mau tarung ya di itu apa namanya garisnya di situ. Dan menurut saya bukan tidak ada peluang saat itu kalau jalur yang tertib itu ditempuh. Ada peluangnya. Dengan aklamasi terbatas itu atau skema lain? Ya namanya kan ya jangan dilanjutkan. Jangan dilanjutkan. Kita lagi simulasi juga nih di sini. Jangan dilanjutkan karena menurut saya yang paling pokok isunya menurut saya semua partai itu concern untuk menyehatkan dirinya sebagai bagian dari menyehatkan demokrasi secara keseluruhan. Jadi peristiwa-peristiwa begitu biarkan menjadi pelajaran atau menjadi hikmah lah buat kita semua. Kasih tips dulu dong, caranya gimana yang benar. Ya harus didatangkan ustadz yang ngerti hikmah. Kasih tahu yang benernya gimana, ini yang penting nih. Lewat jalur mana nih Mas? Meskipun ada tutup sarung. Lanjut Mas, itu salah operatornya atau salah strategi momentum. Kalau Pak Muldoko mau ngambil itu salah siapa sebenarnya itu strateginya itu, Mas? Ya kalau itu harus ada sesi khusus lah. Ini sesi khusus untuk itu Mas. Mas, tapi apa maknanya Mas? Apa namanya kemarin tuh? Upaya untuk take over itu ya. Ada yang bilang ini hostile take over itu ya, bagi Mas AHY dan bagi Partai Demokrat sekarang itu. Menurut saya itu sangat menguntungkan AHY. Kejadian kemarin itu poinnya didapat oleh AHY itu menjadi poin yang mendorong konsolidasi internal dengan akselerasi tinggi. Jadi rumus umumnya adalah ketika dianggap
ada musuh dari luar, kemudian yang di dalam sebetulnya agak longgar-longgar, itu kemudian jadi rapat gitu. Kurang lebih begitulah. Tapi tadi tuh kalau walaupun tidak dilanjutkan, kata kuncinya udah disampaikan Mas Anas. Bisa. Ya ini sangat mungkin kemarin itu terjadi pengambilan aldian, tapi mereka aja Salah. kurang detail. Inilah kalau saya saya bisa, tapi saya nggak akan memilih jalan ini kalau kata Mas Anas. Janganlah Mas. Iya. Tapi termasuk keputusan dalam Pilpres ini sebelum nanti kita ke PKN dan isu-isu politik lainnya, kita habisi dulu lah soal ini rumah lamanya Mas Anas ini ya. Melihat apa yang terjadi belakangan gitu Mas ya, Pak Demokrat udah begitu setia gitu ya sama Mas Anies, udah menjadi wajah dari perubahan selama ini, wajah oposisi yang tulen lah gitu ya bagi pemerintahan Pak Jokowi. Tapi ujung-ujungnya kita tahu bersama gitu, entah siapa yang meninggalkan siapa, Mas Anies meninggalkan. Bahkan untuk milih dengan Ganjar pun banyak isu mengatakan bahwa langkahnya Pak SBY tidak mudah untuk ke Bu Mega gitu. Jadi ke Pak Prabowo jadi satu-satunya pilihan yang tersisa kan. Betul. Atau jangan-jangan Mas Anas menilai bahwa langkah meninggalkan Mas Anies ini juga bukan nggak terlalu strategis gitu. Yang bertanya lebih tahu dari yang ditanya lah. Enggak, ini hanya beneran ini. Jangan kita diumbang Mas. Ini benar-benar Mas. Tapi kan kita mulai dari ini ya. 10 tahun PDIP menjadi oposisi yang baik dalam pengertian tangguh ya, dan loyal dengan posisi oposisinya itu ya kepada pemerintahan SBY. Itu dalam tradisi demokrasi menurut saya harus diapresiasi. Kan bukan tidak ada tawaran-tawaran waktu itu untuk menarik PDIP masuk ke dalam pemerintahan SBY. Oh itu beneran ada ya tawaran itu ya Mas ya? Ya yang sudah tahu tidak perlu di tapi maksud saya Bu Mega teguh ya, dengan posisinya, dengan pendirian politiknya bahwa PDIP beroposisi, menjadi kekuatan kritis korektif terhadap pemerintahan SBY. Itu baik ya kan, bagus dalam tradisi demokrasi. Dan menurut saya itu menjadi salah satu faktor yang membuat PDIP mendapatkan ganjaran politik ya kan pada pemilu 2014 kan gitu. Nah, Demokrat sebetulnya memulai dengan baik 2014 ya kan, pasca Pilpres 2014 mengambil posisi mulai kritis kan gitu. Kemudian makin kritis. Sebut saja kemudian menjadi partai yang oposan pada pemerintahan Pak Jokowi. Dan itu menurut saya bagus sampai kemudian menjelang tahun ke-9 kan. Dan itu tersosialisasi secara internal cukup bagus, menjadi bagian dari jahitan konsolidasi internal, dan itu juga menjadi bahan jualan marketing politiknya ke rakyat, ke pemilih kan begitu. Kami beda ya kan, kami beda. Mengapa kami beda? Karena ini. Dan bukan hanya bagus. Kalau dari survei-survei itu kan mulai ada tanda-tanda mendapatkan ganjaran politik juga ya kan dari pemilih. Tetapi kemudian ada peristiwa yang membuat kemudian Demokrat mengambil jalan yang lain. Ya peristiwanya seperti apa kan? Ya persepsi di sebelah sana begini, persepsi sebelah sini begini, ya biarkan itu. Tetapi poin saya adalah perubahan jalur yang agak mendadak itu ya kalau dilihat membuat gerbongnya di bawah itu agak kerepotan satu. Yang kedua untuk melanjutkan
ya kan, dan menerjemahkan rumusan isu-isu politik yang sudah bagus rapi itu menuju 2024 pasca kejadian ini kan jadi sulit kan, jadi kikuk gitu. Aduh, kuda-kudanya kan jadi rapuh kan, kira-kira begitu. Ya artinya situasinya secara batin politik itu tidak happy menurut saya, ya kan. Tidak happy dalam pengertian ya tidak serk betul. Ya tapi kadang-kadang pilihan politik itu bisa karena pilihan sadar yang betul-betul 100% karena memilih, bisa juga pilihan politik itu karena dipilihkan oleh keadaan atau dipaksa oleh keadaan. Nah, yang terakhir ini cenderung agak dipaksa oleh keadaan, ya. Kan penjelasan dari kata-kata Anda tadi kan begitu kira-kira. Tapi kenapa sih Demokrat dalam kasus ini kemarin juga Pak SBY sempat bilang apa musang berbulu domba. ayam apa domba sih? Kalau Bang Zulfan bilang yakin banget musang berbulu Ayam. Ini tapi Pak SBY musang berbulu domba. Itu jahat. Gimana? Musang Berbulu domba. ada gitu. Jahat bukan? Batil bukan. Itu lain lagi tuh. Lain lagi beda itu. Tapi imajinasi Pak SBY itu soal kekuasaan ini semuanya waktu kemarin tuh mengintervensi langkah politiknya Demokrat, termasuk juga soal Mengintervensi bagaimana? iya apa ada upaya menteri mendatangi Demokrat untuk membuat diganggu diganggu Demokrat kekuasaan terus gitu dari dulu. Imajinasinya Pak SBY kayak gitu terus Mas. Iya, maksudnya dari sejak KSP Muldoko. Iya, sampai sejak jadi oposisi lah. Iya, ada menteri aktif yang mencoba untuk merusak koalisi perubahan, kita tidak mau, ya kan? Ya, namanya ya kan. Udah kayak PSB ini. Iya. Namanya proses formasi koalisi, pembentukan koalisi, ya kan pasti ada lika-likunya, ada dinamikanya. Masa mulus-mulus saja. Kan ketika ada beberapa partai sedang merancang koalisi, partai-partai yang lain kan juga sedang merancang koalisi kan. Yang lain lagi juga seperti itu. Kalau calon rombongan ini saling mempengaruhi, jangan di sana, sini saja. Ya itu Normal. sangat normal, super normal itu. Enggak. Nah, Saya enggak tahu kalau itu dianggap atau didefinisikan sebagai gangguan kan gitu. pertanyaannya, apa yang membuat Pak SBY dan Partai Demokrat yang sudah sebesar itu dan sesolid itu berhasil diganggu tadi kalau Lu mau bilang Ya karena peta politik. karena Pak SBY kan gini Mas, orang yang udah 2 kali jadi presiden, orang yang membangun partai dari nol, kemudian partainya menjadi ruling party dengan suara yang kenaikan suara eksponensial, pasti kan orang jago sekali. Sama kayak kita melihat Pak Jokowi sekarang, dia bilang jago sekali. dan ada yang politiknya. mengatakan orang akan takut orang lain menggunakan cara yang biasa dia lakukan gitu. Ada yang menuduh kayak begitu gitu. Apa yang membuat Pak SBY dan Partai Demokrat jadi terkesan tadi dipaksa oleh keadaan yang tidak menguntungkan tadi kalau kata Mas Anas? Saya ulangi kata-kata tadi. Pak SBY jago sekali. Menurut saya Pak SBY jago dalam urusan politik. As a politician, Pak SBY itu politisi yang berlatar belakang tentara yang sangat detail. Saya bergaul, kenal lah ya banyak politisi-politisi berlatar belakang tentara, angkatan-angkatan Pak SBY dan agak di bawah dikit ya. Menurut saya tidak ada yang sedetail Pak SBY ya. Jadi kalau dibilang jago, menurut saya jago. Tetapi politisi itu jago ya kalau punya tim yang bagus juga kan. Kalau kan nggak ada politisi yang jago sendirian. Nah mungkin sebagian lingkarannya dulu yang bisa menerjemahkan pikirannya menjadi langkah ya kan, pikirannya untuk dieksekusi, pikirannya untuk dideliver, itu sebagian sudah tidak ada.
ya kan? Sebagian. Ya sebagian atau sebagian besar mungkin ya. Mungkin itu salah satu penjelasan sehingga kemudian tingkat kepercayaan dirinya tidak seutuh dulu. Boleh jadi begitu. Masalah lingkaran berarti. Infonya udah nggak sesolid dulu lah gitu ya Mas ya untuk membuat decision making ya. Ya kalau tokoh politik besar itu kan pasti punya, ya nggak sopan dibilang pembantu, tapi ya oke lah dibilang pembantu ya. Jadi kalau Mas Hari misalnya, itu saya sama Mas Didit pembantunya, Mas Hari baru ngomong beberapa kalimat, saya dan Mas Didit udah tahu menerjemahkan kan? ya betul. Dan ini nih. kemudian saya sama Mas Hari sudah bisa langsung jalan, misalnya seperti itu. Nah, yang kayak saya sama Mas Didit itu di lingkaran Mas Hari sudah berkurang jauh. Ya nggak ada Kan lah. begitu. Jadi gue harus menerjemahkan lagi nih ya. Betul. Kayaknya sih kalau lihat dari dulu kayaknya masih sama-sama aja ya. Itu yang Kalau ngeliat dipermukaan. squad tim Lavani ini ya. Lavani. Tim Lavani Ya kalau tim Lavani sih memang juara bagus lah itu ya. Iya. Kita sebut timnya Pak SBY itu tim Lavani lah ya, karena Pak SBY kan. Kan ada Lavani sama Partai Demokrat. Tapi ya. Kira-kira Pak SBY paling kehilangan siapa Mas? Menurut Mas Anas, yang tadi kata Mas Anas udah nggak ada sosok kayak gitu. Kira-kira Pak SBY paling kehilangan sosok seperti apa dan siapa sehingga posisi Partai Demokrat sekarang dianggap tadi terdesak oleh situasi Nggak yang mungkin Bang Ruhut kan? Iya kan? mungkin jangan-jangan baru. Iya. Oh iya jangan-jangan ya kan? Pak Sultan Jangan-jangan, Batugana kan? almarhum udah nggak ada. Nggak tahu juga ya, tapi salah satu yang ada di lingkaran dalam Pak SBY itu kan Pak Sudi ya dulu ya. Pak Sudi almarhum ya. Dan itu rahasia umum lah, saya kira Pak Sudi punya peran cukup besar untuk menerjemahkan pikiran-pikiran Pak SBY menjadi eksekusi ya sekurang-kurangnya mengakselerasi proses eksekusi kebijakan. Mungkin salah satu contohnya itu mungkin ya. Yang masih ada tapi nggak ada di dalam siapa? Yang menurut Anda Pak SBY kehilangan Kalau di lingkaran partai memang kan saya melihat dari jauh tokoh-tokoh yang cukup senior dan berpengalaman kan tidak lagi aktif di situ. Karena Mas AHY sebagai ketua umum seperti datang dengan tim baru kan. Tim baru yang ya namanya tim baru kan pasti butuh waktu untuk adaptasi kan, dan bukan hanya adaptasi juga untuk menaikkan level dulu ya di dalam pergaulan politik internal maupun eksternal ya. Jadi kalau Mas Hari misalnya biasa mengutus Mas Didit untuk ketemu siapa dulu di lingkaran politisi-politisi Demokrat yang senior-senior yang lama itu. Nah sekarang mungkin mau siapa ini kan boleh jadi begitu ya. Kenapa dia duduk bareng sama kita gitu, kata yang lain-lain mungkin kayak gitu kan Mas ya. Karena tim baru tadi. Tim baru ya. Iya tim betapapun tim baru itu hebat ya, luar biasa lah, kelasnya top gitu ya. Tapi ya selalu butuh falsafah proses kan, ya kan, butuh waktu, butuh ya jahit ini segala macam lah, butuh adaptasi lah, dan butuh waktu, dan juga butuh menaikkan level. Yang baru kan kadang-kadang belum punya nomor punggung kan dalam pergaulan politik. Iya, lagi kan? Justru mencari nomor punggung Mas dalam pergaulan ini kan. Iya kan, makanya butuh proses itu, dan itu kemudian membuat kanan kiri Pak SBY, mungkin Pak SBY merasa aduh kok kosong nih, mungkin. Tapi ya
Bener juga sih ya. Iya bener. Iya. Ya, gua tuh Ngerti agak gua. setuju gua. Iya. Maksudnya logikanya Mas Anas iya Iya. benar-benar. Tapi ya mungkin ini masa magang juga kan, masa tour of duty-nya buat tim baru supaya ada replacement. Tadi kan kalau kata Mas Anas, Pak SBY udah mulai kehilangan orang-orang yang tadi bisa diandalkan untuk menjadi pemenang selama ini Ya, gitu. contoh lah misalnya kan Pak SBY sekarang menekuni hobi melukis ya, dan kelihatan berbakat ya. Kan untuk melukis kan juga butuh butuh tim juga kan. Iya. Iya dong. Iya. Beda dengan tim politik, beda dengan tim kenegaraan, beda. Tapi untuk urusan tanda petik se-ad hoc itu ya, itu kan memang bisa sendirian kan, nggak mungkin juga ya kan. Siapa yang mau lelang, yang mau ini Iya, lukisannya beli, Mas? cocok kanvas yang mana, lampunya gimana ya kan? Nah, kira-kira lokasinya harus di mana, di Gunung Sumbing, di Gunung Sindoro, atau di gunung apa kan kita Nggak mungkin sendiri. misalnya ya Nggak kan, mungkin sendiri tuh, itu benar. melukis di pantai Kelayar di mana ya kan. Oh, betul. Jadi nggak mungkin sendirian kan gitu. Jangankan Itu hal yang sangat lumrah. Jangankan ngelukis, jogging aja kan butuh tim juga kan. Iya. Kalau hobi jogging ini Mas. Nah kita masuk Inilah yang kayaknya bikin Mas Ari nggak jogging-jogging, timnya belum terbentuk Iya, sampai betul. sekarang. Timnya terlalu ad hoc Mas hari ini pas mau wawancara kerja udah pulang duluan sebelum ini kan. kita masuk ke tema lain Dit. Betul. Tapi sebelum yang terakhir, sebelum masuk tema lain, udah strategis langkah Partai Demokrat sekarang untuk berpisah dari Mas Anies. Meskipun tadi kata Mas Anas selama 9 tahun udah membangun postur yang cukup baik sebagai wajah oposan dan mampu mendapatkan apresiasi dari publik, merapatkan barisan di dalam. Sudah cukup strategiskah sekarang langkahnya bergabung dengan Pak Prabowo? Ya kan tadi seperti Anda bilang, ini kan lebih karena dipilihkan oleh keadaan kan. Mas Anas kok Anda bilang dia yang Iya kan, Iya. ini kan gue yang ada ininya Mas Anas menerjemahkan kira-kira kan dipilihkan. Gini, orang yang dipilihkan belum tentu tidak sukses, tidak lebih sukses daripada milih sendiri, ya kan? Atau juga sebaliknya gitu. Ya ini tergantung realitas pertarungan politik sekarang. Tapi kalau dalam konteks pemilu legislatif, ya kan? Dalam konteks pemilu legislatif, Demokrat akan lebih berhasil, ya, kalau setia dengan jalur lamanya yang 9 tahun tadi itu. Konteks pemilu legislatif ya. Tapi dalam konteks pilpres ya kita tidak tahu, lihat keadaan 2 bulan terakhir. Tapi kalau dalam konteks pilegs, keadaan sekarang itu lebih buruk ya ketimbang jalur yang lama. Ya. Emang Demokrat masih mikirin pilpres. Kok ketawa? Gimana sih? Ya kan ada Anda menghina ya? Kan nggak- Kemarin ada Mas Ahaye loh. Mas di depan- Ahaye kan depan loh nggak jadi maju gitu loh. Kalau maju pasti lebih mikirin, maksud gue itu. Oh iya. Ya. Kalau kemarin kan ada di yang Pak Prabowo itu Mas Ahaye di depan. Nah, ini Mas. Pastilah kalau mikirin sih pasti mikirin. Tapi setiap partai itu pokok yang diperjuangkan itu pasti pileg, ya kan? Kecuali partai yang punya kandidat presiden atau wakil presiden. Kalau nggak punya kandidat presiden dan wakil presiden, ya pasti mikir ikut berjuang. Tetapi perjuangan utamanya adalah keselamatan pilegnya. Itu sudah pasti rumus utamanya pasti Oh begitu. jadi yang akan berjuang ini ya PDI aja. Itu pun belum tentu. Anda ini jangan gitu dong, kan solid kata Mbak Puan kemarin. Lu ragu, Gak ragu, tapi belum tentu. belum tentu. Kedua, berarti Pak Prabowo aja. Belum tentu. Pak Gerindra aja. Ya belum tentu. Mas juga. Anies ini PKB aja loh berarti dong. Karena Nasdem ya. Itulah yang menjelaskan ya mengapa 9 tahun sampai menuju 10 tahun ini Pak Jokowi sangat memelihara partai relawan.
Karena Ya karena partai Total. partai relawan inilah kalau yang dalam Pilpres itu total politik. iya, total mikirin Pak Jokowi gitu ya. Itu pun kalau nggak belok. Kan banyak yang belok juga ternyata, Mas. Ya namanya relawan kan. Kadang-kadang kan tidak rela ya kan. Kadang ngelawan. Relawan. Sampai kapanpun dunia akhirat bahwa Anas tidak ada urusan dengan Hambalang. Udah, itu saja. Anas mau bilang bahwa makin berseberangan dengan Pak Jokowi makin sehat lah barangnya gitu, badannya. Atau gimana? Ya yang berani berbeda itu biasanya lebih sehat. Gitu. Dulu yang disebut simbol kekuasaan itu mana? Cendana kan. Di luar cendana nggak ada kekuasaan kan. Sekarang pejaten ini ya kan. Pejaten total politik. Jangan kencing-kencing. Waktu keluar dari Bandung ini merasa dunia politik berubah atau sesuai dengan prediksi, Mas? Saya membayangkan situasinya tidak seberat sekarang ini.